Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Apa Selamat pagi, kabar Pak. semuanya? Baik, Gimana Pak. kabarnya? Puji Baik Tuhan, ya? baik, Pak. Sehat, Oke. Pak. Bersyukur ya ketika kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Namun itu tidak mengurangi semangat kita. Nah, Pak harap untuk beberapa sesi ke depan kita tetap semangat ya. Walaupun ya memang ada kendala atau sesuatu yang mungkin menghambat kita dalam belajar. Bapak harap kalian tetap semangat. Oke, Bapak mau memastikan kehadiran kalian semua. Sudah lihat T-nya? Inal hadir? Hadir, Pak. Selvia hadir, Selvia. Hadir. Ini Hadir, Pak. Evi. Hadir Evi. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Nah, namun sebelum pembelajaran kita lebih lanjut, ada lebih baiknya ketika kita mulai dengan doa. Ada yang mau berdoa? Saya, Inal. Pak. Siapa? Selvia ya? Ya. Oke, ayo Selvia. Buka dalam doa. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa, teman-teman dan Bapak Darli. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di dalam Teams ini untuk memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati Pak Sudali yang akan menjelaskan materi kepada kami dan berkatilah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Selvia. Nah, hari ini itu kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang interaksi sosial. Nah, kemarin Bapak sudah singgung sedikit mengenai pengertian interaksi sosial. Yang Bapak ambil kemarin, interaksi sosial menurut Kimball Young dan Raymond Max. Nah, mereka mengartikan bahwa pengertian interaksi sosial itu sebagai hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan individu yang secara dinamis. Nah, sedangkan Sergiono Sokanto juga mengartikan interaksi sosial itu sebagai suatu proses yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, kemarin kita sepakat bahwa kita menyimpulkan pengertian interaksi sosial itu sebagai suatu hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok untuk membangun suatu sistem dalam hubungan sosial secara dinamis. Nah, cara dinamis ini artinya bahwa interaksi sosial itu bisa menyesuaikan keadaannya. Nah, interaksi sosial ini terjadi karena kita sebagai makhluk sosial. Artinya, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa ada makhluk lain. Atau tanpa ada orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, namun kenapa kita harus berinteraksi? Kenapa kita harus berinteraksi? Itu ada pertanyaan. Kemarin Bapak sudah jelaskan. Ini. Nah, kenapa kita harus berinteraksi? Ayo, siapa yang mau bantu Bapak jelaskan? Inal mungkin? Inal? Kedengaran suara Bapak, Iya, Inal? Pak. Halo. Ya. Kenapa kita Oke. harus berinteraksi? Baik, Pak. Dari yang Bapak jelaskan minggu kemarin, kita berinteraksi karena kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Dan Allah kita juga adalah Allah yang berelasi. Sebagai orang Kristen, kita mengenal Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang saling berelasi dan saling mengasihi satu sama lain. Seperti itu, Pak. Ya, tepat ya, benar sekali yang dikatakan Inal. Tidak hanya karena kita makhluk sosial, tapi jauh sebelum itu karena Allah kita adalah Allah yang berelasi. Nah, ini akan menjadi pemahaman dasar bagi kita bagaimana kita melihat interaksi sosial dalam masyarakat. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan agenda pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap kalian bisa memperhatikannya dengan baik. Nah, kita sudah melakukan sinkronus di awal. Nah, selanjutnya nanti dalam kelas asinkronus kalian akan menyimak materi pembelajaran melalui sebuah video yang telah Bapak buat. Nah, linknya sudah Bapak bagikan dalam grup. Nah, kemudian kalian mengerjakan tugas individu melalui Google Form yang sudah Bapak bagikan juga. Nah, kemudian setelah itu kalian akan bergabung dalam sebuah kelompok untuk membaca artikel. Nah, kemudian mengerjakan tugas
dalam bentuk worksheet. Nah, setelah mengerjakan tugas tersebut akan dikumpulkan melalui perwakilan setiap kelompok melalui link yang telah Bapak bagikan. Nah, setelah kegiatan asinkronus berlangsung, nah, kita akan masuk dalam kelas sinkronus ya. Kita mereview sedikit materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sejauh ini ada pertanyaan untuk kelas asinkronus? Belum, Pak. Tidak ada, Pak. Ya, Bapak harap ini ya jelas ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah melalui kelas hari ini pembelajaran mengenai interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi sosial dan faktor interaksi sosial, diharapkan kalian mampu mengonsepkan dengan benar apa itu interaksi sosial secara alkitabiah. Dan kemudian mampu menjelaskan dengan baik bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ketika kalian sudah membaca artikel di dalam kelas asinkronus, Bapak harap kalian mampu menganalisis dengan tepat proses asimilasi antar etnis yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian mampu menemukan dengan tepat minimal 3 dampak positif dan 3 dampak negatif dari artikel yang kalian baca. Nah, selanjutnya kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dengan baik faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan interaksi. Nah, setelah itu, diharapkan kalian mampu untuk mengimplementasikan bentuk interaksi sosial dan akomodasi di lingkungan masyarakat. Nah, untuk tujuan pembelajaran, semuanya sudah jelas? Atau ada yang mau dipertanyakan? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, silakan keluar dari Zoom Teams meeting. Kalian bisa masuk dalam kelas asinkronus dan menonton video pembelajaran. Baik, Pak. Ya. Oke, Pak. Oke. Halo, selamat datang. Halo, Pak. Gimana nih? Gimana tugasnya? Capek, Halo, melelahkan? Menyenangkan, Pak. Aman, Pak. Menyenangkan, aman? Ada yang kesulitan? Aman, Pak. Ada yang sudah selesai tugasnya atau sudah mengupload di link yang sudah Saya, Bapak bagikan? Pak. Oke, good, Sylvia. Saya juga Sudah, Pak. sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi Bapak tuh ada sedikit gerak-gerakan ya, agar kalian tidak merasa bosan di kelas ini. Nah, Bapak harap kalian bisa mengikutinya. Oke, Inal, Evi, Yuni, Sylvia, ikut gerak ya. Nih, ada video. Oke, Pak. Semongko. Apa itu semongko? Semangat, Pak. Kenapa ini tidak bisa? Angkatlah lenganmu, tuaga. Turunkan lenganmu, tuaga. Rentangkan tanganmu, tol, tol, tol. Kepala ke kanan kiri. Letakkan ke lutut, putar-putarin. Pelan-pelan diputar-putar. Letakkan tanganmu ke atas pinggang. Pushing, pushing, 7 keliling. Angkat Ya, udah ya, cukup ya. Bapak harap nggak ada yang ngantuk-ngantuk lagi nih, kelas nih. Harus fokus. Karena kita sudah melakukan Menyenangkan sekali, gerak-gerakan. Lanjut, Pak, lanjut. Iya. Goyang lagi, Pak. Mau goyang? Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita masuk untuk memahami apa sih hubungan antara keteraturan sosial dengan interaksi sosial. Untuk memahami itu, kita perlu melihat dulu bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada yang namanya asosiatif dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif itu proses yang muncul akibat adanya interaksi sosial, yaitu proses yang mengarah pada terwujudnya persatuan dan integrasi sosial dalam masyarakat.
Nah, sedangkan disosiatif itu cara berjuang untuk melawan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, asosiatif sendiri tidak selalu serta-merta adalah suatu hal yang baik apabila yang dilakukan itu tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, sedangkan disosiatif juga tidak selalu apa yang dilihat itu adalah buruk apabila yang dilakukan itu adalah sesuai dengan ketentuan sosial atau sesuai dengan nilai atau norma dalam masyarakat. Nah, dalam bentuk interaksi sosial asosiatif, ada yang namanya kerjasama. Kerjasama itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kerjasama ini muncul karena adanya orientasi yang sama dalam suatu kelompok, sehingga untuk mencapai tujuan itu mereka harus melakukan secara bersama-sama. Nah, dalam kerjasama sendiri dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan pelaksanaannya. Nah, berdasarkan sifatnya ada yang namanya directed cooperation atau kerjasama secara apa nih Bapak? Sudah jelaskan nih tadi di video. Secara langsung, yaitu antara atasan kepada bawahannya atau antara pemerintah kepada rakyatnya. Iya, rakyatnya. Contohnya, Rakyat, Pak. ya contohnya begini. Baru-barusan ya, pada saat COVID ini, pemerintah itu mengeluarkan kebijakan mengenai protokol kesehatan. Nah, sebagai masyarakat, kita implementasikan kebijakan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya menggunakan masker, terus menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, itu adalah bentuk dari kerjasama secara langsung antara pemerintah dengan bawahannya atau pemerintah kepada rakyatnya. Nah, ada yang namanya spontaneous cooperation. Sini ada yang bisa bantu Bapak jelaskan? Spontaneous cooperation. Selvia, mungkin? Iya, Pak. Iya. Terjadi secara langsung, Pak, spontan. Iya, ya kurang tepat ya. Jadi spontaneous ini adalah suatu kerjasama yang dilakukan secara spontan. Artinya terjadi secara serta-merta tanpa ada rencana. Misalnya, gimana? Contohnya, Inal. Coba Pak, contohnya mungkin kalau saat kita sedang menuju suatu tempat dan kita tidak punya kendaraan, tapi ada orang lain yang punya kendaraan dan kebetulan melewati tempat itu. Jadi kita bisa numpang kepada orang itu. Jadi ada kerjasama yang tidak disengaja terjadi gitu Pak, atau nggak direncanakan. Ya, benar sekali. Jadi tanpa terjadi secara kebetulan gitu ya, tanpa ada direncanakan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya contractual cooperation. Artinya kerjasama yang terjadi secara melalui persyaratan-persyaratan atau ada ketetapan-ketetapan tertentu. Misalnya gimana nih? Evi masih tersambung? Iya, Pak. Ya, maksudnya gimana nih? Kerjasama secara kontrak. Itu, Pak, kerjasama yang itu, Pak, yang mengadakan adanya syarat dalam suatu kerjasama itu, Pak. Iya, benar. Tapi contohnya gimana nih maksudnya? Misalnya contoh sederhananya gini ya. Ketika orang tua kalian misalnya, itu mau pinjam uang nih di bank. Nah, pasti melalui persyaratan-persyaratan tertentu. Bank itu tidak akan memberi apabila tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, gitu kan? Nah, kalau menurut Evi gimana nih contohnya? Ada nggak contoh lain? Mungkin ini, Pak, misalnya kan waktu SMA saya mendaftar itu, Pak, terus harus menaati persyaratan, harus menaati peraturan yang ada di SMA itu, Pak. Bisa nggak sih itu, Pak? Bisa, Pak. Bisa, nak. Nah, jadi ketika kalian misalnya masuk dalam satu sekolah, nah, sekolah itu misalnya menggunakan asrama dengan suatu peraturan yang ketat sekali. Nah, syarat untuk kalian
bisa masuk di situ, kalian harus bisa mematuhi setiap aturan-aturan yang telah dibuat oleh sekolah itu. Nah, itu bisa ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya kerjasama secara berdasarkan pelaksanaannya. Namun, sebelum itu ada sebuah pertanyaan. Nah, kita tahu bahwa directed cooperation itu adalah kerjasama yang terjadi secara struktural antara pemerintah dengan rakyatnya. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan dalih memangkas birokrasi dalam bidang investasi, nah, dan perekonomian berapa waktu lalu, nah serentak menuai berbagai macam kecaman dan kritik dari masyarakat. Jelaskan tanggapan kalian atau argumen kalian terhadap masalah yang terjadi beberapa minggu lalu. Misalnya, ketika kalian menempatkan diri sebagai pemerintah, gimana sih Undang-Undang Cipta Kerja ini harusnya? Nah, terus ketika kalian menempatkan diri sebagai masyarakat, apakah benar ini untuk membantu kesejahteraan masyarakat? Bagaimana kalian melihat itu? Evi sudah, kemudian Yuni bisa bantu Bapak? Bisa, Pak. Ya, gimana nih tanggapan kamu? Tanggapan saya, awalnya saya juga merasa dirugikan sih, Pak, dengan adanya UU Cipta Kerja itu. Tapi karena ada video klarifikasi itu, jadi saya tahu, Pak, sebenarnya pemerintah itu baik, Pak, tujuannya. Cuman masyarakat terlalu reaktif, termasuk saya, Pak. Jadi ini jadi pembelajaran juga buat saya, Pak. Iya, benar ya. Tidak ada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan itu untuk merugikan rakyatnya. Semua tujuannya itu untuk kemajuan bangsa. Ya, tepat sekali. Nah, kemudian kita akan lanjut berdasarkan pelaksanaannya. Kerjasama berdasarkan pelaksanaan itu ada yang namanya gotong royong, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Nah, Bapak sudah jelaskan dalam sebuah video di kelas sesi asinkronus. Nah, gotong royong, mungkin kalian sudah familiar ya dengan gotong royong karena ini bisa kalian temui di dalam masyarakat. Kooptasi ini adalah suatu penerimaan unsur-unsur baru dalam suatu kepemimpinan. Nah, untuk menghindari konflik dari adanya goncangan terhadap suatu organisasi. Misalnya gimana tuh penerimaan unsur-unsur yang baru dalam suatu kepemimpinan. Nah, Bapak kasih contoh misalnya Nagroe Aceh Darussalam. Pemerintah itu mengizinkan Nagroe Aceh Darussalam itu untuk menggunakan hukum Islam untuk mencegah terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Itu adalah salah satu penerimaan unsur baru dalam suatu kepemimpinan ya. Nah, sedangkan koalisi ini adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi atau lebih untuk tujuan bersama. Contohnya gimana nih? Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya gimana? Selvia? Saya, Pak. Apa ini? Evi? Ya, misalnya gimana Evi? Itu, Pak, kalau misalnya kayak kemarin presiden kita kan waktu pemilu itu mereka ada kerja sama partai, Pak. Itu contohnya. Ya. Iya, Jadi, Pak. Benar ya yang dikatakan Evi. Jadi contohnya itu misalnya ketika mencalonkan presiden. Nah, yang baru-barusan ini kemarin ada partai politik yang bernama Nasdem dan PDIP. Nah, mereka itu bersama mengusung kembali Presiden Joko Widodo untuk maju sebagai presiden periode berikutnya. Nah, itu salah satu kerjasama yang dilakukan oleh dua organisasi yang disebut dengan koalisi. Kemudian ada namanya joint venture. Joint venture ini adalah suatu kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan. Misalnya ketika pembangunan jalan atau pembangunan jalan tol, pembangunan migas di Pulau Natuna, nah, itu namanya joint venture. Selanjutnya akomodasi. Akomodasi itu
terdapat banyak sekali ya, yaitu ada koersi, adjudikasi, konversi. Nah, akomodasi ini sendiri adalah suatu proses untuk mengurangi pertentangan dalam masyarakat tanpa menjatuhkan pihak lawan. Nah, dari sekian banyaknya akomodasi, bagaimana nih? Ada yang bisa bantu Bapak jelaskan? Misalnya, tadi Bapak sudah jelaskan dalam sebuah video ya, mengenai pembelajaran sinkronus. Nah, coba kalian jelaskan salah satu aja. Misalnya mediasi itu apa? Inal. Halo Pak, yang Iya. saya tahu mediasi itu biasanya kalau ada terjadi konflik, maka ada terjadi konflik antara dua pihak, contoh A dan B, maka diperlukan pihak lain untuk menjadi penengah atau orang yang dipercayakan untuk memecahkan masalah tersebut. A dengan B berkonflik, tetapi mungkin saja orang yang kita sebut orang C itu berfungsi Iya. sebagai penengah. Seperti itu, Pak. Iya benar ya. Jadi menggunakan pihak ketiga. Nah, jadi arbitrasi juga menggunakan pihak ketiga. Nah, apa bedanya? Coba Sylvia jelaskan. Arbitrasi dengan mediasi. Kan sama-sama menggunakan pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah. Nah, apa sih membedakannya? Ayo. Saya, Pak. Iya, Sylvia. Ya, kalau misalnya mediasi itu kan pihak ketiganya itu hanya sebagai fasilitator, Pak, mediator biasanya disebut. Mereka mediatornya itu cuma kayak mempertemukan atau memberikan nasihat doang, Pak. Nah, tapi kalau misalnya di arbitrasi, Pak, pihak ketiganya itu bisa jadi sebagai wasit yang menentukan keputusan di dalam penyelesaian konflik itu, Pak. Nah, jadi itu yang saya ketahui, Pak. Gimana, Pak? Iya, benar ya. Jadi keduanya tampak sama tapi berbeda ya. Ada yang salah satu menggunakan pihak ketiga itu bersifat netral. Nah, Bapak harap kalian sudah paham ya mengenai akomodasi. Karena ini juga ada di modul yang telah Bapak buat, juga ada di buku paket, dan juga di video yang telah Bapak jelaskan tadi. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus ada akomodasi? Ayo, siapa nih? Yuni mungkin? Yuni masih tersambung, Yuni? Halo, Yuni atau ada teman-teman yang lain? Evi mungkin, Inal. Iya Pak, saya Pak. Ya, kenapa harus ada akomodasi? Supaya adanya suatu suasana yang damai gitu Pak. Tujuannya mungkin itu. Iya, untuk mencapai suatu yang damai ya. Artinya bahwa ada akomodasi ini untuk mencapai suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Dengan mengurangi pertentangan, ya, diharapkan mampu mencapai suatu keteraturan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya ada asimilasi. Nah, asimilasi ini Bapak jelaskan secara cepat aja ya, berhubung waktu kita terbatas. Nah, asimilasi ini adalah penggabungan antara dua budaya yang berbeda, menghasilkan suatu budaya yang baru. Misalnya gimana? Tuh, misalnya musik dangdut dan musik dangdut ini ya, Rhoma Irama. Nah, musik dangdut ini adalah penggabungan antara musik Arab, musik India, dan musik tradisional yang ada di Indonesia. Sehingga menghasilkan ketika ketiga musik tersebut digabungkan, muncullah yang namanya musik dangdut. Ya. Selanjutnya, akulturasi itu apa? Sylvia gimana? Akulturasi itu apa? Penggabungan dua budaya yang berbeda tanpa menghilangkan kebudayaan yang udah digabungkan itu, Pak. Jadi dicampurkan, Pak, perpaduan antara kedua kebudayaan yang berbeda itu. Iya, benar ya. Jadi akulturasi itu adalah penggabungan antara dua budaya yang berbeda tanpa menghilangkan budaya yang baru. Tanpa menghilangkan budaya yang lama, menghasilkan budaya yang baru tanpa menghilangkan budaya yang lama. Ya, gitu ya Bapak Ralat. Jadi, akulturasi itu adalah penggabungan antara dua budaya menghasilkan budaya yang baru tanpa menghilangkan budaya yang lama. Seperti contoh yang di samping, yaitu
Candi Borobudur, yaitu Candi Borobudur ini penggabungan antara budaya dari agama Hindu-Buddha dengan budaya Indonesia yang agama tradisionalnya itu punden berundak untuk penyembahan. Nah, itu ketika digabungkan menghasil yang namanya Candi Borobudur tanpa menghilangkan ciri khas dari punden berundak, yaitu yang bertingkat-tingkat. Selanjutnya yaitu Bapak mau menjelaskan tentang disosiatif. Nah, disosiatif ini adalah satu yang mungkin kita anggap ini bertentangan ya, tapi tidak semua yang kita anggap bertentangan ini adalah sesuatu yang negatif apabila yang dilakukan itu sesuai dengan peraturan sosial. Misalnya persaingan, suatu proses sosial ketika berbagai pihak itu berlomba. Halo, Pak. Ya. Cek, nggak kedengaran? Halo, Pak. Ya. Halo? Pak lanjut ya. Jadi persaingan itu adalah suatu proses sosial ketika berbagai pihak itu saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, persaingan ini bisa bersifat negatif apabila yang dilakukan itu saling menjatuhkan lawan. Persaingan juga bisa bersifat positif apabila yang dilakukan itu untuk saling membangun atau untuk memacu semangat kita dalam misalnya proses belajar ketika kalian di kelas, kalian bersaing dengan teman-teman kalian agar mendapat nilai yang lebih baik. Nah, tanpa menjatuhkan teman-teman kalian. Persaingan sehat itu adalah dampak positif dari adanya persaingan. Selanjutnya, kontravensi. Kontravensi ini adalah proses sosial yang ditandai adanya ketidakpuasan, ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan terhadap kepribadian seseorang atau kelompok yang tidak diungkapkan secara terbuka. Nah, nanti Bapak akan berikan contoh. Kemudian ada yang namanya pertikaian. Pertikaian ini sendiri adalah terjadi sebagai lanjutan dari adanya kontravensi. Kemudian konflik. Konflik ini adalah suatu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, ini kontravensi. Awalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ditolak oleh salah satu anggota DPR. Nah, namun penolakan itu tidak diterima sehingga berujung pada adanya pertikaian, yaitu demonstrasi secara anarkis oleh para buruh, para mahasiswa, dan para masyarakat juga. Nah, ini adalah contoh dari adanya kontravensi, kemudian adanya pertikaian. Nah, faktor interaksi sosial. Kemarin Bapak sudah jelas. Tadi Bapak sudah jelaskan dalam sebuah video, mungkin kalian juga sudah menyimaknya. Nah, coba kalian lihat. Ada yang namanya simpati, empati, imitasi, dan identifikasi. Mungkin kalian sudah memahami apa itu simpati, apa itu empati, apa itu imitasi, dan apa itu identifikasi. Coba kalian jelaskan. Menurut kalian, apa sih bedanya simpati dan empati, imitasi, dan identifikasi? Coba, Sylvia, gimana? Iya, Pak. Saya pilih yang simpati dan empati ya, Pak. Ya. Nah, kalau misalnya simpati itu, contohnya itu dia cuma bisa merasakan apa yang temannya rasakan gitu, Pak. Dia menaruh perasaannya kepada apa yang dirasakan temannya. Misalnya temannya lagi sedih, dia ikut sedih, Pak. Nah, tapi kalau empati itu dia sudah melakukan action, Pak, tindakan. Nah, jadi kalau misalnya temannya sedih, nah dia berusaha untuk menghiburnya dengan mengajak jalan atau dengan memberikan sesuatu hal gitu, Pak. Ya, benar ya. Jadi simpati ini hanya masih bersifat pada perasaan, belum pada tindakan. Nah, imitasi dan identifikasi. Coba, Inal, gimana? Kalau imitasi itu kayak berusaha untuk meniru sesuatu atau seseorang, Pak. Hanya berusaha untuk meniru sebatas itu. Sedangkan kalau identifikasi, dia ada kecenderungan untuk menyamakan dirinya sendiri dengan orang lain atau sesuatu yang lain.
Iya, benar ya. Jadi identifikasi ini sudah cenderung untuk menjadi sama, sehingga dia bisa mengorbankan ya bentuk tubuhnya dibentuk menjadi serupa dengan orang yang ia identifikasi, bahkan cara perilakunya maupun tingkah laku. Nah, dan nilai-nilai yang dia anut juga harus sama gitu dengan dengan orang yang dia identifikasi. Nah, dari sekian banyak materi kita, apa yang dapat kalian simpulkan dari adanya akomodasi, dari bentuk-bentuk misalnya faktor interaksi sosial, imitasi, identifikasi, dan lain-lain. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Coba, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Evi bisa dengar suara Bapak, Evi? Halo Pak. Iya, coba kamu beri kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Gimana menurut kamu? Dari adanya interaksi sosial dalam masyarakat, adanya keteraturan. Oh, baik Pak. Makasih ya Pak udah menjelaskan materi hari ini. Jadi yang saya dapatkan itu interaksi itu sangat perlu bagi umat manusia. Dikarenakan pencipta kita juga adalah Allah yang berelasi begitu kan Pak. Namun tidak selamanya interaksi itu menghasilkan suatu kedamaian. Dengan demikian ada berbagai cara yang digunakan oleh manusia juga untuk menyelesaikan konflik tersebut untuk mencapai suatu suasana yang damai. Begitu Pak dari saya. Iya. Jadi, apa yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, itu Evi, itu benar sekali ya, bahwa interaksi sosial itu terjadi tidak hanya karena kita makhluk sosial, tapi karena Allah kita Allah yang berelasi. Nah, dalam Allah yang berelasi sebagai contoh, Allah yang berelasi sebagai contoh kita, sebagai teladan kita. Nah, dalam interaksi sendiri tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada yang namanya pertikaian, ada yang namanya konflik. Nah, untuk mencapai suatu keteraturan sosial, maka adanya yang namanya akomodasi. Nah, dengan adanya akomodasi ini diharapkan bisa menjadi pereda atau bisa membuat keteraturan sosial dalam masyarakat, gitu. Nah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Halo? Tidak Pak, kalau saya udah Oke. paham jelas. Nah, nanti di akhir pembelajaran, Jelas. Bapak sudah memberi link untuk refleksi. Nanti kalian bisa kerjakan setelah kelas ini selesai ya. Nah, ada yang bisa tutup kita dalam doa? Ayo, siapa nih? Selvia mungkin? Ayo. Tadi saya sudah buka Pak. Oh iya, siapa ya? Inal? Oke Pak, mari kita berdoa. Ayo. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami pelajari sehingga dapat menjadi bekal bagi kami. Berkati juga Bapak Guru kami agar dapat mengajar kami dan memberikan kami lebih banyak ilmu. Ini kami Tuhan bersama doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Darli. Terima kasih Pak Darli.